Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ngopi di mana pun berada hari ini. Insya Allah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah salah satu penggerak tokoh kita ya, Masya Allah di TI Teknik Informatika. Jurusan Informatika. Fakultas Teknik jurusan Informatika. Beliau adalah salah satu kaprodi, Masya Allah, yang punya ide bikin kita hari ini nih. Nah, kita acaranya ngopi, ngobrol, inspirasi. Oke, kita langsung aja ke Bapak Fitra ya. Ya. Masya Allah. Gimana Fitra hari ini kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Pusing banyak urusan. Tapi Bogor hujan ini Pak ini tadi. Tapi kan aman ya, walaupun hujan Bogor nggak kena banjir nih. Mudah-mudahan nggak banjir. Kalau Bogor banjir, Jakarta gimana? Oke, Bapak. Nih manggilnya Bapak apa Abang nih enaknya nih? Bebas sih. Saya Mas Fitrah juga nggak apa-apa. Mas Fitra ya. Karena kalau panggil Bapak kayaknya tua banget ya. Masih muda. Masih muda ini ya. Oke. Oke, Pak Fitra ini gimana ya? Ini kan hari ini kita adalah perdana kita nih ya. Itu teman-teman. Jadi TI ini kita punya program namanya Media Teknik Informatika yang di dalamnya ada program podcast. Nah, sebelum kita ngomongin gimana nih podcast kita hari ini bisa hadir nih, gimana ceritanya, kita cari tahu dulu ya pribadi Pak Fitra ini seperti apa, gimana begonya gitu. Oke. Bapak, gimana ceritanya Bapak bisa sampai di UIK ini? Oke. Kalau mau ngomong lama-lama ya, kalau Kang Erwin alumni tahun 2002 ya? Ya, saya masuk UIK tahun 2001, di TI tahun 2002 ya. Di TI 2002. Saya jauh sebelum itu dari tahun 94 mungkin atau 93-an. Ya pokoknya pas saya masih TK lah ya. Saya tuh udah kenal UIK duluan. Oh gitu. Ya. Masya Allah. Ya, jadi dulu itu almarhumah ibu saya itu ngaji di sini dengan guru ngajinya ya dosen-dosen kita, termasuk satunya Prof. Didin Hafidudin. Ya, jadi dari kecil kerjaan saya tuh dibawa, mungkin dulu yang masjidnya masih masjid hijau, coklat, karpetnya hijau. Ya. Itu tuh bersejarah lah buat saya. Dan sekitar tahun 2012-13 itu kan masjid dihancurkan untuk dirombak ulang ya. Jadi zaman dulu kerjaan saya pas ibu saya ngaji, saya bawa buku gambar gitu. Ya kalau dulu kan nggak zaman gadget ya, beda sama anak sekarang yang mainnya gadget, nonton YouTube. Kalau dulu mah buku gambar, nyoret tulis-tulis, masih bocah lah. Terus ya udah, ibu saya SD, SMP, SMA, kuliah di Bogor sih nasibnya. Oh, berarti asli orang Bogor berarti? Bogor. Jadi lahir di Bogor. Di daerah mana? TK Alfalah, Cimanggu depan. Oh, depan kampus. Dekat sekali ya, jalan nyampe. Iya. Jadi dulu masih ingat banget saya sama ibu saya jalan berdua lah, lewatin ada sawah-sawah dulu di sini. Oh iya, dulu ada sawah, ada sungai juga dulu. Sungai, ada tip top dulu. Ya, sekarang udah berubah banget kan. Nah, saya udah agak besaran, saya gak diajak lagi. Jadi udah SD mungkin kelas 1, kelas 2 masih ya, tapi udah agak kelas 4, kelas dan seterusnya. Ya nasib saya memang kayaknya Allah takdirkan di Bogor gitu. Lahir di Bogor, TK Alfalah, dekat situ Cimanggu. SD Pengalihan 1, SMP 5, terus SMA 1, kuliah IPB. Oh, iya Bogor semua ya. Itu S1 IPB, S2-nya IPB lagi ya. Kerjanya UIK. Ya dosen. Gimana itu awalnya jadi dosen UIK itu, Pak? Dulu alhamdulillah ditakdirkan ketemu sama salah satu foundernya TI juga, mungkin Bang Erwin tahu nih, Pak Kodar. Tahu ya. Beliau ahli jaringan ya. Ya. Dulu kebetulan skripsi saya pada saat S1 itu bersinggungan dengan tesis beliau. Oh iya. Sehingga ada satu momen, sebenarnya sebelum saya ngajar di sini, saya sempat jadi kayak semacam laboran juga di Taskia. Di Taskia yang di Dramaga sana. Terus ditawarin sama Pak Kodar, mau nggak ngajar? Ya
saya memang punya passion ya buat ngajar, khususnya saya mungkin saya bilangnya apa ya, buat sharing ilmu lah sama teman-teman yang muda-muda gitu. Dulu tuh memang pas jadi honorer di sini, ya secara kebutuhan finansialnya agak susah banget ya. Jadi memang masih juga nyari-nyari di luar gitu. Nyabang lah ya. Nyabang, bahkan sampai sekarang sih. Siap. Nah, jadi dia tawarin Pak Kodar, awalnya saya di sini dosen jaringan. Oh, dosen jaringan. Awalnya. Jurusannya emang jaringan dulu di S2. Dulu di S1-nya, S2-nya masuknya S1 ke lebih ke kriptografi ya. Jadi masuknya lebih ke keamanan memang. Tapi karena hidup ini membawa saya lebih ke arah ngembangin aplikasi-aplikasi sistem informasi, teknologi informasi seperti itu. Jadi saya sekarang lebih berat menjadi seorang kayak sistem analis gitu kalau dalam pembuatan aplikasi gitu. Jadi ilmu jaringannya karena udah lama juga nggak dipakai, agak-agak luntur tuh. Kalau mau di-refresh bisa sih, tapi ya udah agak luntur lah gitu. Nah, ditawarin jadi dosen di sini di tahun 2012 masuk. Jadi pertama ngajar 2012 dan itu masih statusnya masih S1 tuh. Waktu itu masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Tapi masih kuliah. Belum. Oh, 2013 saya kuliah. Oh, gitu. 2013 dan 2013 itu kalau nggak salah 13 antara 13 atau 14 baru ada undang-undang yang dosen untuk S1 itu wajib S2 minimal. Oh, gitu. Jadi saya waktu itu lagi kuliah tuh pas perubahan aturan seperti itu. Masuk lagi beres kuliah di tahun 2015 kalau nggak salah 2016. Jadi 2 tahun setengah S2-nya. Gitu. Dan dari 2016 masuk terus didaftarkan menjadi dosen tetap. Setelah jadi dosen tetap 2017-nya alhamdulillah sempat dapat amanah menjadi kepala lab. Kepala lab apa itu, Pak? Di software engineering. Oh, software RPL ya. Gitu. Waktu itu kaprodinya Pak Ade Hendri. Pak Ade Hendri Dawan. Kemudian 2019 dipercaya untuk menjadi sekretaris program studi 1 tahun waktu itu. Di tahun 2020 diangkat jadi kaprodi TI. Gitu. Sebenarnya lagi gimana ya, ini jujur-jujuran aja ya. Gak apa-apa kan ya? Siap. Sebenarnya posisi saya sebenarnya nggak enak, bukan apa-apa. Saya dalam waktu tahun 2017, 2018 sebenarnya masih banyak senior di atas saya. Gitu. Saya kan dosen baru S2 lulus gitu kan 2017, agak sedikit loncat gitu loh maksudnya. Jadi kaprodi itu kayaknya banyak dosen yang lebih senior dari saya yang ya kelewat gitu loh maksudnya. Sempet nggak pedenya ya tadi karena ya siapa sih saya gitu. Saya ya baru lulus kemarin gitu kan dan lain sebagainya. Ya cuman dari keamanahan ya udah jalanin aja. Takdir Pak ya. Ya, Masya Allah. Tapi kan pasti ada pertimbangan dong kalau itu kan kenapa Bapak bisa menjadi kepala program studi gitu kan. Itu pasti ada pertimbangan khusus gitu Pak. Kayaknya itu salah satu faktor penentunya tuh Pak Budi Susetti untuk dokter muda. Nah, jadi ya TI sampai hari ini kan bisa sampai di posisi ini kan ya Allah berikan karunia, salah satunya Allah hadirkan orang-orang hebat kayak Bapak ini. Nah, kayak ngomongin di Kaprodi ini Pak, ini kan saya lihat nih ada perubahan ya di Kaprodi ini, ada Kaprodi TI ini ada lab multimedia. Hari ini kita buka pertama nih teman-teman, jadi hari ini itu kita lagi pertama kali kita mengudara ya, on air nih di podcast ini ya. Jadi kita ngomong apa aja gitu. Apa? Ya, terus kita nih tujuannya gimana, kenapa nih? Nah, gimana Pak nih? Untuk TI ini gimana Pak terjadinya prosesnya? Kenapa sih Bapak harus bikin lab multimedia, kita bikin podcast kayak gini? Gimana? Baik, jadi sebenarnya gini, berangkat dari kami terjadi dari program studi TI itu ada permintaan dari pimpinan ya bahwa untuk pemekaran program studi 3 dari program studi teknik informatika sebagian dosen menuju ke lab sistem informasi dari
dari lab sistem informasi menjadi prodi sistem informasi. Nah, ini dulu ruangannya nih, sistem informasi. Oh, ini dulu ruang sistem informasi Ya, SI. Nah, kami ngerasa memang juga bahwa lab multimedia adalah suatu hal yang digandrungi, yang dibutuhkan banget sekarang. Ya, bahkan Instagram, Facebook segala macam itu kan yang menjadikan mereka mewah atau bagus adalah konten. Konten itu sifatnya 2 dimensi atau 3 dimensi, atau misalnya dia pun bergerak ataupun dia still, diem, foto, atau misalnya dia video, itu berkaitan banget dengan multimedia. Nah, memang bahasa multimedia di TI itu ada beberapa mata kuliah terkait dengan arah ke multimedia, misalnya teknologi multimedia, kita ada mata kuliahnya. Ada UI UX, ada interaksi manusia komputer yang memang agak menyerempet lah ke arah multimedia itu. Tapi memang bukan selalu menjadi core di teknik informatika. Nah, akhirnya saya putuskan untuk mencoba bagaimana memanfaatkan, mengutilize ruangan ini untuk dijadikan tempat kreativitas, gitu. Karena sebelumnya kan lab SI sudah menjadi bagian dari prodi SI ya. Saya nggak mungkin juga ada lab SI di TI, sedangkan ada prodi SI sendiri gitu kan. Jadi saya rasa nggak itu, sehingga SI ini ganti ke multimedia jadinya labnya. Sebentar Pak, sebelum ngomongin kita media TI atau multimedia ini, di TI itu ada berapa jurusan Pak? Oke, kalau bahasa kami peminatan. Oh, peminatan, kayak berapa peminatan? Peminatan itu ada 4. Jadi peminatan yang awal-awal memang ada itu adalah di NCC. Peminatan NCC itu kami coba rombak di tahun 2021, namanya menjadi Computer System and Network. Itu karena saya melihat NCC ini paradigmanya mungkin agak kurang luas, sehingga perlu dikembangkan ke arah banyak hal termasuk IoT dan lain sebagainya. Ketika kita hadapkan dengan bahasa net-centric computing, jaringan komputasi berbasis jaringan, kurang lebih seperti itu ya, net-centric computing atau jaringan yang kita bahas. Ini ke IoT dan lain sebagainya ini masih agak kurang dapat. Akhirnya 2021 kita ganti namanya CSN. Apa perbedaannya? Ya tadi, bahwa CSN itu paradigmanya lebih luas. Lebih luas dari yang tadi itu ya? Computer System and Network. Jadi computer system itu lebih banyak variabelnya. Hal-hal yang bisa di-riset juga berkembang. Yang kedua adalah yang lama juga adalah software engineering atau RPL, rekayasa perangkat. Di sini memang lebih berfokus pada pengembangan aplikasi, baik itu mobile ataupun website ya, karena memang yang masih identikan itu dua mobile dan website. Juga di RPL ini sekarang ini sudah merambah ke augmented reality. Kemudian kita juga belajar namanya rekayasa sosial. Kalau bahasa sebenarnya, kalau bahas rekayasa sosial ini kayak bahasanya kalau di orang-orang sosial itu bukan kecenderungannya nggak negatif. Ya, rekayasa sosial adalah bagaimana kita mencoba mengkondisikan suatu kumpulan atau masyarakat lah, atau kumpulan orang agar menuju apa yang kita inginkan. Kita rekayasa sosial. Tapi kalau dalam dunia IT memang social engineering atau rekayasa sosial itu arahnya itu memang ke arah kayak fraud, penipuan, gitu. Nah itu jadi rekayasa sosial. Jadi di sini mahasiswa juga diajarkan seperti apa sih rekayasa sosial untuk bisa bukan menjadi pelaku ya, tapi untuk menjadi bisa menghadapi orang-orang yang melakukan itu dan bisa memberikan pengetahuan ke masyarakat lebih umum bahwa banyak hal terkait penipuan sebenarnya terkait dengan IT itu sendiri. Ya, pemanfaatan dari teknologi. Nah itu yang kedua, RPL. Yang ketiga kita punya lab GI yang sekarang kita buat jadi Geo Information Technology, karena memang yang kita tekankan adalah penerapan dari teknologi-teknologinya untuk dimanfaatkan dalam berbagai macam hal, mulai dari penggunaan drone, penggunaan server-server ArcGIS, ya, KeyMap, QGIS, seperti hal-hal kayak itu, yang alhamdulillah
kalau dikatakan itu menjadi satu, mungkin menjadi salah satu pencirinya juga bahwa nggak ada, belum, atau saya rasa belum ada informatika yang mahasiswanya itu diberikan tambahan wawasan keruangan secara umum. Jadi secara umum mahasiswa kita itu belajar GIS, Oh gitu. Information Specialist. Nah, belajar secara umum, tapi memang ada peminatan yang khusus ke situnya, jadi lebih memperdalam lagi. Jadi kalau informatika itu berbicara masalah komputasi, masalah algoritma, itu di mana-mana seperti itu memang. Yes. Tapi yang berbicara masalah keruangan, spasial dan lain sebagainya itu saya ngelihat itu kayaknya bisa menjadi ciri khas di kami, karena saya belum lihat tempat-tempat lain, walaupun penelitian seperti itu ada di tempat lain. Gitu. Nah, kemudian setelah GIS, kemudian ada yang paling baru itu KRIS, Knowledge Engineering and Reliability Intelligence System. Itu sebelumnya namanya Lab AI Wika, ya. Memang dihadirkan untuk menjadi salah satu solusi, ya, karena kita melihat sekarang ini data itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Yes. Ketika data bisa diolah menjadi informasi diolah menjadi suatu hal yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk melakukan strategi-strategi tertentu, misalnya untuk penjualan di kafe atau di toko-toko gerai-gerai, gimana cara mendekatkan satu barang dengan barang lainnya. Jadi arah data science di situ sangat dikuatkan. Nah, di sana penelitiannya memang arahnya ke arah data science, computer vision dan lain sebagainya. Jadi lab yang memang kalau ngomongin data itu mereka menggebu-gebu lah, gitu. Ya, kalau software engineer kan bikin aplikasi. Nah, jadi masing-masing punya kekhususan. Jadi ada yang paham nih ke peta, ya, GIS, digit, ke jaringan, security dan lain sebagainya itu di CSR. Yang di software engineering bikin aplikasi, kemudian yang ngurusin datanya itu ada di KRIS tadi. Nah, yang kelima ini bukan peminatan, karena saya memang rencananya membangun lab multimedia. Ya, lab yang kelima itu multimedia adalah untuk sarana bagi mahasiswa-mahasiswa menyalurkan bakatnya mereka, keinginannya mereka. Oh, berarti multimedia ini bukan peminatan? Bukan. Bukan sebagian dari satu program studi gitu ya? Bukan. Tapi ini untuk semua mahasiswa dari informatika? Iya. Dia yang mau mengimplementasikan ilmunya atau mau mengembangkan studi di sini ada? Silakan, mau bikin podcast sendiri kayak mau apa silakan. Jadi semua mahasiswa ini bisa menggunakan media ini? Bisa. Semua jurusan? Bisa. Bukan cuma jurusan. Semua mahasiswa TI program studi teknik informatika itu. Semua jurusan apa maksudnya? Apa itu? Peminatan. Wah, ini saya salah. Ini kayaknya efek ini. Saya lebih nyaman nggak pakai ini kayak ini. Berarti boleh ya? Copotnya boleh ya? Mau copot ya udah. Nah, kayak gini aja nih, suaranya lebih menggema ini. Lebih jelas. Ya. Berarti boleh ya? Nih, teman-teman nih, Masya Allah nih. Pertama jadi agak grogi nih ya kan gitu. Nah, ini tertarik nih. Kita lagi kayaknya bakal ngomongin tentang fokus ke media TI ya. Ke sini gitu. Baik. Target Bapak nih di media TI ini sendiri gitu. Apa Pak? Selain tadi yang spesifik dari program studi itu harapannya apa sih dari program TI ini? Oke. Mungkin sebelum dari itu ya mungkin kita ngobrol dikit ya masalah media TI itu sendiri. Jadi saya memang cukup punya banyak ide terkait dengan program studi teknik informatika, mau diapain, mau kemana, segala macam. Ide saya yang paling mungkin saya tuangkan adalah bersama dengan mahasiswa, ya, dengan mahasiswa, karena mahasiswa adalah saya rasa punya masih berpikirnya masih ideologis lah, masih ingin hal-hal yang ideal. Iya. Jadi dari awal misalnya di tahun 2022 kemarin pas Kahim yang terbentuk yang baru, itu saya langsung mengajukan beberapa
kayak semacam audit. Oke. Kayak pertama itu adalah terkait dengan pemanfaatan lab multimedia ini. Iya. Ya, pemanfaatan lab multimedia. Yang kedua adalah saya berbicara masalah pasca COVID ya, 2022 kan COVID itu 2020, 2021, dan 2022-nya baru agak-agak pulih lah ya, 2022 akhir kan baru agak bebas dari COVID. Waktu pas bentar sebelum lanjut Pak, COVID itu berarti di sini masih ada pembelajaran online apa offline? Oh, pas COVID waktu itu sempat full online. Oh, online semua ya. Sempat. Tapi multimedia belum ada nih. Belum ada. Lab ini itu baru dibangun ya. Ini mungkin di awal semester kemarin. Oh, baru 6 bulan yang lalu lah ya. Ya, di awal semester kemarin. Jadi saya memang mencoba berpikir untuk gimana memfasilitasi mahasiswa dalam berkreasi supaya kita nggak ya saya sebagai dosen di UIK ya tentunya ingin melihat mahasiswa saya sendiri maju loh, bisa show off, berani pede tampil dan lain sebagainya. Saya coba makanya dibangunlah studio multimedia gitu. Yang tadi program kedua adalah tadi saya ngeliat setelah pasca COVID itu dan pada saat COVID itu kami sempat mahasiswa itu pada nggak bisa bayaran. Sulit sekali nih. Nah itu jadi tahun 2021 ya kalau nggak salah saya dengan dosen-dosen di TI bahkan dan kita nyoba nyari sponsorship keluar untuk bukan iuran sih, maksudnya ngumpulin uang yang nanti akan dikembalikan ke dosen-dosen, tapi pinjam dulu istilahnya untuk kita bantu nih mahasiswa yang nggak bisa bayaran. Ada yang 6 juta, ada yang berapa gitu. Oh, dengerin ya, bantu nih. Datang ke sini lagi ya, bantu adik-adiknya nih. Bilangannya Pak Fitra nih. Kita bantu, alhamdulillah cukup banyak yang terbantu waktu itu dan sampai saat ini mungkin ada yang belum selesai untuk pengembalian ya. Oh gitu. Tapi ya kita punya datanya gitu. Tapi ya soft loan lah, maksudnya kita pinjamkan tapi kita juga nggak terlalu nggak ada bunga, no interest, tanpa ada batas peminjaman. Paling mereka Pak mohon maaf belum bisa kembaliin, tambah lagi waktunya udah. Yang dari situ deh saya pengen sebenarnya mahasiswa TI ini punya atau dapat lah kayak semacam beasiswa bagi mereka yang membutuhkan dan pengen banget kuliah tapi kondisi keuangan sulit. Jadi program kedua itu dengan Himatek saya pengen mendata mahasiswa yang sulit seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dengan alumni sebenarnya. Alumni teknik informatika. Hati ya. Oh, yang diterima dari hati ya? Iya. Just pengetahuan buat teman-teman. Ini di teknik informatika itu ada alumni, namanya Hati. Halo, himpunan alumni teknik informatika. Oke, lanjut Pak. Promosi dulu nih. Udah ada dari dulu. Ini saya tempat duduknya turun terus ini nih. Ini saya senggol ini. Lanjut Pak. Nah, 3 program tadi itu mau saya berdayakan ya dengan Himatek waktu itu, dan saya diskusikan dengan Mas Tamam waktu itu sebagai kahimnya, dan awalnya mulai ada gerak, tapi ya mungkin dengan agenda Himatek itu sendiri seperti apa segala macam, saya juga sibuk dengan urusan ngajar, urusan kerjaan dan lain sebagainya, agak kurang terpantau juga nih rencana kerja itu. Hingga akhirnya ya alhamdulillahirabbil alamin gitu, keselintas kepikiran aja waktu berapa minggu yang lalu lah. Wah kayaknya perlu diundang alumni nih, cobalah ya iseng-iseng berhadiah lah, mudah-mudahan alumni ada yang menyambut juga. Padahal tanpa perencanaan sesuatu ya gitu. Memang pada dasarnya kepikiran alumni salah satunya karena memang kami akan akreditasi 2024. Tapi kan istilahnya saya nggak pengen juga alumni dipanggil itu cuman seolah-olah menuhin pas akreditasi aja. Padahal saya ngeliat potensi besar dari alumni, di mana alumni ini punya jaringan, tempat-tempat kerja, lapangan pekerjaan yang bisa mereka tawarkan gitu. Bahkan nggak
mungkin bisa jadi membuka lapangan pekerjaan untuk wirausaha misalnya untuk adik-adiknya gitu. Biar agar yang lulus itu gampang cari kerja lah. Iya, intinya itu. Sehingga saya ngerasa banget kebutuhan akan alumni di samping yang saya inginkan sekali dari alumni adalah sharing ilmu. Oke, Gitu. Karena mereka udah pada posisi masing-masing ya. Iya. Ada yang jadi CEO, ada Iya. yang kerja di macam-macam ya di Iya. bidang gitu. Ya, jadi itu yang saya rasa sangat penting baik dari link dan ilmu ya dari alumni-alumni tadi, sehingga mereka, ini saya harap nih yang alumni-alumni yang nonton nih ya Mohon balik gabung ke sini gitu ya. baik gabung terus Kita ada lab nih ya. Ada lab. Bahkan kita ada ini apa informasi Bapak kasih kantor ya buat ada. hati, ya. Jadi ada sekretariatnya untuk hati di sini udah disediakan. Tinggal belum ada stiker dan lain sebagainya. Di situ tuh masih Ada. kosong polosan. Ini buat teman-teman hati, alumni Teknik Informatika Wika Bogor, kami mengundang seluruhnya dimanapun berada. Kita ada kantor nih, dikasih kantor di Haruna Pakai oleh prodi kita. Jadi bisa kantor di sini. Kita bisa bikin project bareng buat adik-adik kita, insya Allah. Gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi itu juga bahwa maaf ya, saya kalau ngelihat mahasiswa ada bencana di mana misalnya, oke lah kalau ngecerek ke jalan ya mungkin itu salah satu solusi untuk ngebantu untuk ngumpulin donasi. Tapi saya lebih berpikir gimana caranya agar marwahnya mahasiswa itu terjaga. Jadi Idealismenya itu ya. iya, kalau mau jangan ngecer ke jalan. Cari proyekan, kerjain proyekan, dari hasil proyekan tadi bantu orang lain. Sip. Gitu. Bentar Pak, kita ngomongin deh sama teman-teman hati yang di luar nih. Ya kalau teman-teman kan nanti sudah ada posisi masing-masing ya. Jadi kayak sudah punya kerjaan gitu. Boleh lah nanti proyek-proyekan itu dikirim ke apa namanya fakultas kita cinta ini ya. Kalau kita orang-orang yang udah ada Pak ya. Insya Allah, siap. Jadi tadi software, kemudian mobile application, jaringan, insya Allah kita ready. Kalau nggak ada ya bantu kami lah ya. Trainingin aja deh kita gitu ya. Ya, sharing ilmunya dulu Sharing lah. ilmunya gitu Pak ya, harapannya gitu Pak ya. Bapak membuat konsep media TI ini sebenarnya target dan tujuannya itu apa? Baik, media TI ini sendiri sebenarnya adalah saya inginnya menjadi sebuah wadah ya. Wadah yang mempersatukan dari mulai intern di dalam kampus dan ekstern di dalam kampus. Oke. Intern di kampus di sini kita ada dosen, ada mahasiswa, kemudian ekstern kita ada alumni nih yang sudah berlambang buana dalam bekerja di mana-mana, punya pengalamannya masing-masing. Nah, pihak ekstern ini juga terkait juga dengan stakeholder. Ya, stakeholdernya. Jadi di media TI ini sendiri kan nanti akan ada divisi, asal udah ada divisi podcast ya, satu podcast, kemudian multimedia. Saya ingin berkembang ke sosial media, software engineering atau pembuatan aplikasi, ya misalnya website sederhana buat mahasiswa belajar sambil membantu UMKM misalnya. Oke. Gitu. Jadi ambil kalau ada UMKM mau bikin website gitu, bisa ke sini gitu ya. Berarti di bawah media TI ini. Nanti di media TI ini ada yang mengerjakan timnya gitu ya. Berarti murah dong harganya. Ya, kita bisa Harga bersahabat lah buat UMKM ya. Harga bersahabat dan juga karena tujuan saya tadi itu adalah untuk membangkitkan jiwa mahasiswa itu untuk bisa survive, bisa struggle. Tidak selalu minta uang ke orang tua. Oh berarti hasilnya nanti itu buat mahasiswa bukan? Oke. Gimana Kalau itu? buat hasil, keinginan saya adalah pertama, bagi saya aset itu penting, sehingga ketika ada pemasukan kita harus mengumpulkan juga itu untuk pengembangan aset. Oh berarti sebagian untuk kas media TI yang nantinya akan dibuat aset. Oke, sebagian nanti akan diberikan kepada mahasiswa tadi. Mahasiswa aktif. Yang tadi mengerjakan tadi ya, yang mengikuti project tadi, Ya. sehingga mereka bisa bantu bayar kuliah sendiri gitu kira-kira Pak ya. Sampai situ. Gitu. Ya tadi saya ingin menjaga marwahnya mahasiswa sebagai insan-insan yang punya pemikiran yang kritis, kemudian yang keilmuannya, secara keilmuannya supaya mereka juga belajar yang tadi dengan ada program MBKM ya.
mereka belajar kampus merdeka, sehingga mereka punya kesempatan untuk melaksanakan hal-hal tadi. Terlebih TI itu adalah bagi saya alat. Jadi kasusnya itu di mana-mana ada, gitu. Jadi bisa masuk ke mana ranah manapun. Pendidikan, ya. Pendidikan, kesehatan, entah itu ke misalnya bahkan Pertanian, gitu ya? militer bahkan. TI itu sangat dibutuhkan. Jadi karena TI itu sangat dibutuhkan dimanapun, sehingga saya merasa ini menjadi satu hal yang bisa digunakan. Dan juga tadi kenapa saya sebut alumni, karena bagi saya alumni ini adalah macan yang kemarin-kemarin masih tidur nih. Nah, ini harus dibangunin. Kenapa? Iya. Soalnya itu satu kekuatan besar yang harus kita sama-sama berdayakan. Alumni bisa datangin proyek ke sini, terus misalnya harganya lebih bersahabat daripada dibanding di luar misalnya. Kita tetap jaga kualitasnya. Di sini dosen-dosen di sini juga insya Allah profesional juga ya. Jadi sebagian dosen juga memang kita dosen proyekan juga, ada yang bahkan kerjaan-kerjaan di kementerian, ya kemarin di kepolisian itu kita garap berani. Kemarin informasi kerjaan G20 Pak ya? Ya Itu gimana itu? Korlantas G20 alhamdulillah dapat jalur dan dapat amanah untuk mengerjakan itu. Jadi sistem untuk tracking kendaraan dari VIP yang masuk ke Bali waktu itu ya. Oh di Bali. Oh. Itu Bapak ke Bali berarti? Ke Bali, satu tim berempat lah dari sini. Itu mahasiswa yang mengerjakan dengan dosen? Saya dosen, satu alumni, 2 mahasiswa. Oh berarti ada kerjasama dari alumni, Ya. mahasiswa, dosen untuk pekerjaan G20 itu. Oke. Itu bagaimana Pak? Tapi di dapur di belakangnya itu lebih lagi, ada sekitar mungkin 20-an, 21-an. Oh ada tim lagi, 21 lagi. Ya, karena memang aplikasinya cukup besar ya. Gitu. Itu singkat saja Pak, itu pekerjaannya apa itu? Ngapain sih itu? Tadi, jadi kita membuat sebuah dashboard untuk pemantauan VIP. Jadi dari Bandara Ngurah Rai ke Hotel Apurva Kempinski, tempat memang kegiatan-kegiatannya. Yang datang misalnya dari Korea atau dari Kanada, datang ya, perjalanan mereka seperti apa, keamanannya, keselamatannya dipantau dengan CCTV dan lain sebagainya di sana. Gitu, dari detik, jadi tracking mereka dari kelihatan gitu, di pengawalannya kelihatan. Yang lucunya yang kelihatan itu cuma 2, Amerika dan Cina. Oh kenapa itu? Pakai jammer. Wah, jadi nggak bisa. Iya. Jalan. Karena mereka ini ya. Rusia waktu itu yang datang bukan Putin, yang datang adalah Menlunya kalau salah. Jadi waktu itu bukan karena Vladimir Putin kan lagi kasus yang dia nggak boleh ke luar negeri atau mau persekusi kalau ke luar negeri. Iya. Jadi akhirnya yang datang Menlunya. Gitu ya, luar biasa. Kayaknya kita harus ada pertemuan khusus nih Pak, membahas tentang G20. Siap. Ya. Siap. Gimana prosesnya itu ya kan? Gimana nanti perjuangannya sampai gimana akhirnya proyeknya sampai dapat gitu ya, luar biasa. Itu pasti kan Luar biasa itu. apa ya, membanggakan lah ya insya Allah itu. Tapi kita lagi ini ngomongin tentang ini ya. Ini ya. Baik Pak. Baik teman-teman, insya Allah next kapan kita akan undang khusus ya, beliau sama timnya membahas tentang gimana proses tentang G20 itu ya, bagaimana aplikasinya dirangkai, cara mendapatnya gimana sampai apa. Kita cerita awal. Tapi kita ngomongin hari ini, kita ngomongin tentang Prodi TI dulu. Nah, insya Allah. Pak, nah kalau di Prodi TI ini sendiri Pak, tentang media TI ini sendiri nanti itu. Sebenarnya yang sudah siap nih Pak, itu kayak proyek seperti apa saja Pak yang akan diterima di media TI ini Pak? Kalau ada alumni, tapi boleh orang luar Pak, bukan alumni juga boleh ngasih proyek ke sini ya? Kenapa enggak? Oh, yang penting masalah harga cocok dan bisa di. Iya. Ya, Kami prinsipnya dasarnya sebenarnya jangan berbicara masalah harga cocok dulu ya. Yang saya inginkan adalah mengembangkan portfolionya dulu. Oh, siap. Ya, karena kan project, kerjaan dan lain sebagainya itu akan datang ketika memang kita sudah punya track record yang baik. Benar. Gitu. Kita bisa menunjukkan bahwa ini loh kemampuan mahasiswa kami dari tahun ke tahun tuh meningkat, kami bisa melakukan ini gitu. Jadi memang ini saya pikir kalau memang toh ada satu hal, 2 hal yang memang yuk mau digarap bareng-bareng ya kenapa enggak juga gitu. Bahkan
itu sangat ditekankan dalam saat ini kurikulum itu berbasis outcome based education namanya. Jadi berbasisnya outcome. Jadi bukan hanya ibaratnya gini, saya dosen, terus ada Mas Erwin misalnya mahasiswa ya, Siap. saya ngajar kalkulus, tidak berhenti pada saat Mas Erwin saya ajar, tapi kita harus melihat apakah Mas Erwin ini paham terhadap yang saya ajar. Jadi nggak bisa lagi dosen, saya udah nyampein, terserah mahasiswa mau ngerti mau enggak, gitu. Diukurnya sekarang tuh jelas gitu dengan objek outcome based education tadi. Nah, jadi dengan cara melakukan atau menjalankan di proyek-proyek tadi, kami berharap mahasiswa itu bisa mendapatkan pelajaran langsung dari real lapangan seperti apa. Oh, berarti salah satu harapannya adalah selain proyek itu masuk ke sini, dia bisa praktek langsung pada studi kasus pekerjaannya sendiri gitu ya. Benar sekali. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman, ayo yang di luar sana punya proyek-proyek seperti web gitu kayak, ya paling gitu ya web. Apalagi mobile application bisa. Ya bahkan ya kalau kamu cintai kemarin sistem tracking yang saat ini juga saya dengan alumni ya yang dulu mahasiswa saya sekarang udah jadi alumni. Ada rencana kita mau bikin sistem untuk tracker haji. Oh gitu. Gimana itu Pak? Boleh singkat ceritanya Pak? Intinya gini kan, haji itu masalahnya ada kerumunan, kemudian kejahatan, kemudian nyasar. Yes. Banyak tuh ya yang nyasar tuh ya. Mungkin info-info terkini terkait dengan bencana alam, banjir atau apa kan sekarang kemarin kan sempat Arab ya ada badai gitu seperti itu. Jadi kami berpikir mencoba ya untuk melakukan kerjasama dengan Kemenag. Kami menawarkan sebuah aplikasi bagi jemaah haji itu yang mereka bisa melaporkan kalau ada yang darurat, panic button, kemudian sistem live tracker mereka bisa berkomunikasi juga dengan keluarganya di Indonesia ataupun WhatsApp bisa. Kami sediakan dalam satu aplikasi all in one maksudnya. Jadi satu aplikasi mobile mereka yang di sana bisa berhubungan di Indonesia, di aplikasi tadi bisa chatting antar di grup itu sendiri, melihat jadwal kegiatan mereka di sana tuh per hari seperti apa, seperti itu. Nah itu yang mau kami siapkan. Itu sudah dalam progres apa? Sudah dalam progres. Boleh. Itu kita bahas khusus kayaknya Pak. Itu kan nggak cukup waktunya kita nih kalau ngebahas aja kayak gitu ya. Oh berarti programnya sudah sampai sejauh itu juga ya? Ya oke. Jadi selain dari peminatan yang tadi itu, memang Bapak udah menyiapkan juga ya tenaga ahli seandainya dari yang tadi itu tidak ada gitu ya, teman-teman alumni mungkin dari teman-teman fakultas yang lain, bahwasanya di media TI ini ada gitu ya, tenaga ahlinya itu tadi ya. Masya Allah. Oke. Jadi ini kabar gembira juga ya buat UMKM gitu, sekolah-sekolah yang di luar sana butuh tentang edukasi IT gitu Pak ya. Dari TI Informatika ini akan memberikan pelatihan gratis sosial itu Pak untuk IT itu. Itu gimana itu Pak? Sebenarnya gini, jadi saya sebenarnya ini ada dua. Pertama itu memang saya ingin ada yang sifat sosial dan ada yang sifat komersil. Yang komersil ini saya ingin nanti dari teman-teman mahasiswa bikin semacam les pemrograman, kemudian les multimedia dan lain sebagainya. Kalau bisa, kami akan sediakan ruangannya, tempatnya dan lain sebagainya. Oh gitu. Ya. Itu untuk sosial? Enggak. Untuk berbayar? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Oke. Ya. Buat sosial pun kami juga akan silakan bagi rekan-rekan di luar yang misalnya nih ada panti asuhan yang ingin memperkenalkan anak-anak panti asuhan tadi untuk mencoba belajar desain dan lain sebagainya. Kami terbuka selama jadwal lab kami itu kosong, karena kan kita harus prioritas terhadap mahasiswa kami dulu nih. Ya, kalau memang kosong untuk sosial, untuk promosi ke anak SMK itu silakan, gitu. Silakan manfaatkan sebesar-besarnya. Ya, fasilitas kami juga ada drone multispektral yang harganya seharga Innova
atau Avanza bekas lah ya, 130 jutaan, satu nanti kalau jatuh tuh nangis itu. Dan itu bisa apa namanya dipinjamkan? Kalau dipinjamkan, kalau yang itu kami dengan ada pilotnya. Iya, maksudnya dengan krunya gitu. Iya. Untuk kegiatan seandainya ada satu lembaga sekolah atau lembaga Boleh. nanti mereka Boleh. ingin menggunakan itu untuk Boleh. penelitian atau apa bisa ya? Ya, itu bisa dalam bentuk Berarti tinggal komersial. menghubungi ke media TI ini, Pak. Bisa. Oke, siap. Jadi dalam bentuk komersial ataupun dalam bentuk sosial kita welcome, tidak ada masalah. Jadi intinya teman-teman, kalau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan IT, dengan apapun, project atau sosial atau apa, insya Allah dari program studi teknik informatika di sebuah media TI, insya Allah siap support. Gitu kira-kira Pak ya. Oke. Pak, kita ntar lagi mau ngomong pemilu nih Pak. Nah, kalau menurut Bapak nih, ini kan pemilu ini luar biasa ya, maksudnya pemungutan suaranya ini teknologi apa Pak ya? Terus seperti apa nih Pak Nando? Oke. 2010 itu penelitian saya terkait dengan e-voting. Membangun aplikasi e-voting, dan sempat di Institut Pertanian Bogor dari tahun 2016 sampai 2019 itu menggunakan aplikasi e-voting yang saya dan beberapa teman saya kembangkan waktu itu. Jadi kami ngembangin buat KPU mempersilahkan itu digunakan oleh sekolah atau kampus-kampus di Bogor, Kota Bogor. Waktu itu Pak undang pembuatannya dan dipakai. Nah, alhamdulillah itu menjadi salah satu sedikit banyak jadi pengetahuan untuk saya terkait politik juga ya. Cuman yang lebih ditekankan dalam hal saya ini kemarin itu adalah teknologi e-votingnya. Jadi kalau pemilu kan kita luas ya, pembahasan masalah capres, kemudian survei, statistiknya dan lain sebagainya. Kalau saya lebih fokus di e-voting. Sebenarnya e-voting ini bisa menjadi salah satu solusi dalam pemilu, baik itu pilkada atau presiden ya, di Indonesia. Yang jadi masalah adalah ICT literasi dari masyarakat Indonesia dan trust terhadap sistem tadi. Jadi kalau pemilu yang harganya bisa triliunan, bahkan dengan e-voting ini bisa mungkin lebih murah. Sampai bisa menghemat berapa persen? Bisa jadi mungkin di 70%, 60% itu bisa lebih murah. Lebih hemat 70%? Bisa jadi. Luar biasa. Asal memang dengan metode yang tepat. E-voting itu banyak mekanisme. Ada mobile voting, ada by kios voting gitu. Ya. Yang saya kembangkan waktu itu yang berbasis kios voting karena ada kontrol dan uncontrol device. Kalau control device itu kios voting, jadi ada terkontrol alatnya yang memang disediakan resmi itu. Orang bisa milih dimanapun. Kalau uncontrol itu kayak handphone masing-masing kita milih. Siap. Nah, dengan e-voting ini sendiri sebenarnya bisa jauh lebih murah. Asal tepat tadi cara metode kita ngitung dan lain sebagainya. Bayangkan gini, pilkada misalnya Anda, Bang Erwin nih ya, lagi di Sulawesi. Tahu-tahu ada Pilgub Jabar. Gitu. Nah, pemilihan itu kalau nggak salah ya, kalau misalnya Pilgub Jabar itu dilaksanakan ya di Jawa Barat. Kalau dulu yang belum serentak ya, nah, dan surat suara apa segala macamnya sesuai dengan wilayah. Kalau saya membayangkan dia dengan mesin kios tadi, kayak semacam ATM gitu, mesin ATM, kita tempelin KTP kita atau sidik jari kita, atau kita KTP dulu baru sidik jari, saya biar double biar ganda, atau bahkan kalau mau retina sekalian. Autentikasi ketahuan wilayah kita di mana. Mau di sana mau milih daerah pilihan di sini Jawa Barat, Kota Bogor atau apa, itu bisa. Walau fisik orangnya ada di daerah lain. Oh iya Pak. Seluruh Indonesia apa cuman harusnya bisa dilakukan seluruh Indonesia. Dan e-voting itu pengumpulan datanya itu serentak bisa. Jadi di sini udah ada satu basis data kalau
di dalam teorinya ada basis data CLI, Central Limitation Authentication. Si basis data ini untuk data pemilih. Ada basis data yang kedua itu adalah tabel si server yang kedua untuk hasil pilihan. Nah, data itu bisa real time masuk, gitu. Sehingga pilpres apa segala macam bukan cuma masalah surveinya, tapi hasilnya langsung kelihatan. Ya, tapi resikonya apa? Security-nya bagaimana keamanannya? Security-nya itu yang paling berat. Jadi security untuk e-voting pertama ada pada sistemnya itu sendiri. Jadi kalau dia sistemnya tertutup, dia ada di device tadi yang ditanamkan di mesin ATM gitu ya. Pengamanannya baik itu secara fisik ataupun secara jaringan. Itu sebenarnya banyak teorinya lah, banyak metodenya. Jadi pengiriman bisa dibuka hanya beberapa detik saja ke server, dikumulasi dulu, dikirimkan data kumulatifnya kayak kalau sekarang kita dari DPT terus coret. Kalau itu dikumpulin dulu di server, dikirim nanti data kumulatifnya bisa. Cuman kerentanannya adalah ya mengembangin sistem e-voting ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa itu? Pengembangnya ini harus terbebas dari nepotisme. Oh, berberat pada satu partai. Siapa yang bisa jamin aplikasi komputer setelah 2 suara masuk sini, ke sini ditambahin 1, 2, sini 1. Itu gimana ngejaga? Itu bisa maksudnya algoritma seperti itu ya bisa aja dibuat ya untuk pencurangan dan lain sebagainya. Nah, saya terpikirkan adalah bagaimana membuat sistem e-voting yang antara satu programmer dengan programmer lainnya itu nggak saling tahu, nggak saling kenal. Mereka ditugaskan untuk membuat modul ini yang dikombin oleh satu orang. Satu orang ini, kalau saya harap mungkin dari orang akademisi atau orang yang memang terjamin lah, tersertifikasi apa segala macam. Karena dia yang akan membentuk satu sistemnya. Nah, satu orang ini juga pada saat pemilihan dia harus diamankan. Jadi pengembangan aplikasi voting kalau memang dilaksanakan, pengembangnya ini nggak boleh sembarangan. Dalam artian keamanan dia juga harus dijaga. Ya, gitu. Karena itu yang bisa menentukan suara ya, salah satu suara itu tinggal dia klik satu itu. Iya, gitu. Dia otak segala macamnya misalnya. Nah, ini yang harus benar-benar dijaga. Gitu. Jadi pembuatan aplikasi e-voting itu sebenarnya sederhana, cuman kepercayaan masyarakat yang jadi pertanyaan, mereka percaya nggak dengan hasilnya? Jangan nggak, ketika udah dibuat terus nggak percaya gimana? Termasuk orang masyarakat juga harus dibuat bahwasanya mau menggunakan itu. Kalau kan harus sadar mau, kalau tidak mau kalau bilang mau nggak mau dengan penerapan sistem e-voting yang kemarin sudah dibuat. Sempat untuk pemilihan seperti RT RW gitu ya, pernah dipakai di Jepang. Euforianya tinggi. Oh gitu. Jadi mereka mau nyoba kayak apa sih dicobain. Penasaran ya, karena hal baru. Oke. Ya. Jadi kalau awal-awal itu tinggi tuh euforianya. Cuman yang terjadi di beberapa negara di Eropa ya, di Eropa bahkan yang dulunya pakai voting berubah jadi balik lagi jadi enggak. Apa masalahnya? Nggak ada seru-serunya. Pilih udah kelihatan hasilnya. Iya, tapi sebenarnya di situ mangkas waktu, kemudian biaya, gitu. Euforia buat nunggu ngopi apa segala macam di semua wilayah itu kan pasti makan biaya ya, maupun dia biaya ngopi, biaya apa segala macam, gitu. Panitianya kelelahan dan lain sebagainya, hitung-hitung. Ya kemarin 600 orang ya yang meninggal tuh, yang ketua TPS-nya. Ya maksudnya dengan e-voting itu semua bisa dimudahkan. Di PB dulu pas pemilihan ketua PEM tanpa e-voting mereka harus begadang sampai jam 4 pagi. Hitung. Ya dari jam 8 malam tuh selesai ditutup segala macam ditutup hitung sampai jam 4 pagi. Dengan menggunakan sistem yang saya di PB jam 7 selesai, jam 8 persiapan sampai jam 11 sudah ada hasil.
Belum muncul ya, karena dia emang langsung ya. Iya, langsung. Ya, mungkin hari ini bisa dipakai dalam skala kecil dulu ya. Skala kecil. Jadi Jadi kalau di skala besarnya politik luar biasa. luar biasa. Jadi kalau ngomongin voting Indonesia siapa atau enggak, saya sebagai seorang peneliti di bidang itu ya, sebagai peneliti di bidang itu saya bilang sih Belum siap, karena banyak faktor yang masih Banyak. belum cukup ya. banyak. Oke, luar biasa. Nggak terasa nih kita ngobrol panjang lebar banget ya. Pengennya sih banyak banget. So next kita undang lagi beliau tapi dalam satu khusus tema gitu ya. Kayak tadi G20, mungkin voting atau yang lain ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman nanti dimanapun berada yang pengen kita ngobrol-ngobrol ngopi ya di cara kopi ngobrol inspirasi. Ya, jadi apapun obrolannya ujungnya yang kita bahas adalah tentang teknologinya gimana. Ngomongin petani, teknologinya apa? Ngomongin tentang sapi, teknologinya apa yang kita pakai gitu. Baik Bapak, terakhir nih buat teman-teman alumni ataupun adik kita yang nanti dari SMK mau masuk di teknik informatika. Jadi apa pesannya buat mereka pasien? Beda-beda ya. Kalau alumni saya harap yuk join lagi ke sini. Bahwa alumni bagi saya adalah hal yang penting terkait dengan ilmunya, terkait dengan jaringan koneksinya, itu satu. Kalau untuk teman-teman yang di SMK yang mau masuk atau SMA yang mau masuk ke TIWK, insya Allah jangan ragu selama Anda memang mau berusaha ya, berkuliah di kampus manapun. Sebenarnya balik lagi ke kitanya. Kalau kita memang benar-benar mau berusaha untuk memahami materi dan lain sebagainya, belajar lebih daripada teman-teman lainnya, insya Allah bisa sukses. Gitu. Ya. Tapi kalau males-malesan, kemudian Anda masuk, walaupun awalnya pinter, tapi Anda masuk tapi males-malesan dan seperti itu, potensi Anda nggak akan muncul. Jadi, yuk, kalau memang mau join ITI Informatika, WIK Bogor, Dengan 4 letter ya? 5 tadi? 4 ya? 4 peminatan. Ya. Jaringan, komputer sistem networking, ya jaringan ke arah sananya, IoT dan lain sebagainya. Geospatial Information Technology, ke arah pemetaan. Kemudian KRIS, ke arah data science. Kemudian software engineering, ke arah pembuatan aplikasi mobile dan web dan lain sebagainya. Jadi insya Allah lengkap. Dan buat kalian yang kesusahan biaya, di WIK juga ada beasiswa. Dan buat yang tidak dapat beasiswanya, asalkan kalian bisa masuk, di sini ada project. Ya, project. Kalian bisa sambil kuliah, sambil mengerjakan projectnya, nanti bisa hasil dari projectnya bisa buat dari kuliah. Kira-kira gitu Pak ya? Ya. Mudah-mudahan media ini. Baik, terima kasih buat Pak Fitra. Sama-sama, Bang Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi ya. Amin. Amin. Sukses terus buat program studi teknik informatika ya. Insya Allah nih luar biasa. Sama sukses juga nih buat ngopinya nih. Ngopinya ya, ngobrol inspirasi. Terima kasih dari saya Rem Prasetyo. Ngobrol inspirasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Insya Allah.